Selamat datang di Satelit Parabola Digital. Oke, kita kembali membahas, masih tanya jawab di sini ya. Ini pertanyaan sangat menarik sekali dari pemburu satelit TV. Bang, kenapa mereka mengunci siaran mereka dengan acakan bis? Kan mereka tahu acakan itu banyak orang yang bisa membukanya. Jadi sebenarnya membuka acakan termasuk ilegal atau tidak? Karena channel yang acakannya bisa dibuka memang memiliki hak siar resmi. Bukan channel dari provider berbayar, contoh MotoGP di channel Trans7 bisa dibuka sebelum provider Kavision masuk. Lalu bagaimana dengan channel satelit tetangga yang tidak ada hubungannya dengan provider lokal? Nah, ini pertanyaan menarik yang pernah saya tanyakan langsung ke Pak Roy Suryo. Jadi sudah ada videonya ya. Jadi waktu itu ya, saya tanya juga ke Pak Roy Suryo. Di atas Indonesia, kita tinggal di garis khatulistiwa. Karena garis khatulistiwa itu adalah tempatnya satelit-satelit. Jadi semua satelit itu bersarangnya ya di garis khatulistiwa itu. Jadi udah kayak ada jalurnya gitu. Makanya sebenarnya Indonesia ini kaya banget nih di atas satelit-satelit. Orang numpang di atas Indonesia. Nah, kalau kita ngambil sinyal dari satelit-satelit tersebut, anggaplah satelit tetangga, apakah itu kegiatan ilegal atau tidak gitu. Terus kemudian beliau menjawab singkat saya, kalau ada peraturan yang ketat, itu sebenarnya mereka juga memberikan sinyal radio, apa ya sebutannya ya, ibaratnya kalau warna itu rumah genteng kita udah penuh warna dari satelit orang nih gitu, gelombang-gelombang sinyal mereka mengganggu frekuensi rumah kita istilahnya gitu, dan ibaratnya sinyal mereka melewati atas rumah kita ya harusnya kita dapat kompensasi atau dapat apalah gitu harusnya. Tapi kan karena itu gaib, sinyal tuh gaib nggak kelihatan, jadi ya orang pada biasa aja, padahal tuh banyak banget sinyal, bahkan 20 lebih dulu pernah saya dapat itu dari ujung barat ke ujung timur ya, walaupun nggak semua bisa dibuka gitu kan, karena ada beberapa yang butuh receiver khusus juga dan LNB jenis khusus juga. Nah, itu gimana kalau misalkan kita ambil siarannya? Nah, kata Pak Roy Suryo, ya silahkan ambil kalau untuk pribadi. Kalau untuk pribadi itu tidak melanggar, ibaratnya kayak kita apa ya, hobi oprek-oprek petualangan ya, iseng kayak kita beli sesuatu untuk dibongkar-bongkar doang tuh, nggak dimain, kayak beli HP deh untuk dioprek, dibuka, dilihat dalamnya gimana, kan HP-nya sudah kita beli jatuhnya gitu. Jadi kita beli receiver sendiri nih untuk oprek-oprek satelit tersebut, termasuk beli parabolanya sendiri. Ya udah, jadi nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita sudah nonton siaran tersebut, kita buka nih kuncinya misalkan, terus kita bisa nonton, terus kita sebarluaskan. Jadi dari rumah kita nih, nah saya jadikan pemancar digital misalkan, nah biar orang bisa nangkap nih, tinggal di scan, misalkan saya pasang di channel nomor 58. Nah ya udah, orang bisa scan. Nah itulah yang melanggar. Atau saya pakai kabel dari rumah saya, dikasih kabel, walaupun itu gratis, itu tetap melanggar karena sudah didistribusikan ke orang-orang gitu, apalagi yang berbayar. Ini prinsipnya sama seperti TV kabel ilegal, karena mereka juga menjalankan seperti itu yang TV kabel ilegal. Bahkan TV kabel yang resmi pun kadang menyiarkan siaran sport itu tanpa izin gitu. Jadi yang resmi aja begitu ya. Jadi seharusnya sih ini sudah bisa menjawab ya. Tapi kalau misalkan di sini kan ada tulisannya diacak bis, itu resmi apa enggak gitu ya. Jadi memang peraturan Uni Eropa ya tentang satelit untuk seluruh siaran sport. Jadi seluruh siaran sport, mau itu MotoGP, sebenarnya itu harusnya diacak. Nah, ajaibnya memang MotoGP di Trans7 ini nggak pernah diacak selama ini ya. Karena mungkin ya di negara-negara lain MotoGP nggak seketat siaran sport bola gitu. Karena kalau bola kan bener-bener hak siarnya mahal banget. Nah, kalau MotoGP entah kenapa memang aneh ya, di Trans7 selama ini kebuka aja gitu, di saat yang megang hak siar itu adalah Transvision. Nah, semenjak pindah ya MotoGP dipegang Kavision dengan provider barunya, semenjak dipegang Spotify jadi diacak gitu ya. Jadi ya seharusnya memang diacak dari dulu gitu. Tapi kan yang namanya ngacak itu untuk satu bis K itu saya lupa berapa ratus juta atau bahkan miliaran loh untuk satu K. Makanya Thailand itu untuk ganti-ganti K kemarin itu ngeluarin duit sebenarnya loh. Jadi acakan bis aja ini udah mahal banget. Gimana acakan yang lebih mahal, Irdeto, atau bahkan yang lebih gila lagi dengan nggak bisa saya sebutkan, banyak banget kita acakan ya. Termasuk jalur fly yang lebih aman harusnya ya, walaupun kemana ada yang ketutup yang di lokal kita. Jadi intinya semuanya sebenarnya siaran sport itu harusnya diacak karena punya hak siar gitu. Jadi ya termasuk MNC Group aja diacak kan, karena MNC Group memang sudah mendaftarkan merek dagang mereka.
Jadi waktu itu didaftarkan lisensi, makanya mereka bisa diajak, dan pemerintah pingin seluruh siaran lokal tuh membentuk lisensi kayak MNC Group. Ya nanti kita pusing ya, masa harus nonton dengan receiver khusus untuk setiap provider, ya repot juga kalau semuanya menerapkan hal itu. Jadi saya rasa sih udah kejawab ya. Kalau misalkan sobat mau nonton satelit tetangga, ya silahkan aja kalau untuk pribadi, yang penting jangan didistribusikan gitu. Dan kalau misalnya kita mau nonton kayak kemarin Piala Dunia di satelit tetangga sebenarnya nggak masalah, karena kita ya kayak tadi hitungannya ya oprek-oprek lah, dan ya susah jelasinnya ya. Jadi intinya kalau untuk pribadi nggak apa-apa gitu aja deh. Oke, sampai di sini aja videonya, semoga sudah menjawab. Jangan lupa diklik super thanks ya. Sampai jumpa kembali. Salam sahabat satelit parabola Depok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.